Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fauzia, Vinka Yulia, dan Mailiana Putri dalam mata kuliah Etika Profesi Guru akan menjelaskan tentang strategi pengembangan profesi guru. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengembangan profesionalisasi guru. Pengembangan profesi guru adalah proses kegiatan dalam rangka menyesuaikan kemampuan profesional guru dengan tuntutan pendidikan dan pengajaran. Beberapa dimensi utama dalam kompetensi guru adalah kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu, baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya. Sedangkan profesi ialah suatu jabatan atau pekerjaan biasa seperti halnya dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Pengembangan profesi guru merupakan hal penting untuk diperhatikan guna mengantisipasi perubahan dan besarnya tuntutan terhadap profesi guru yang utamanya ditekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan. Pengembangan profesional dapat didefinisikan sebagai proses karir panjang di mana pendidik menyempurnakan mengajar mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa. Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk terus mengembangkan profesi pendidik menjadi suatu syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa. Meningkatnya kualitas pendidik akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidik baik proses maupun hasilnya. Dan sekarang adalah materi yang kedua yaitu tentang landasan hukum pengembangan profesi guru. Yang pertama, pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan profesi pendidik sebagai suatu profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya. Hal ini dilihat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Oleh karena itu, upaya untuk terus memberdayakan merupakan suatu keharusan agar kemampuan pengembangan diri para pendidik makin meningkat. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa meskipun perlindungan hukum itu penting, namun pengembangan diri sendiri lebih penting dan strategis dalam upaya pengembangan profesi. Jadi pengembangan diri sendiri itu lebih penting untuk seorang pendidik agar mereka mengetahui kualitas guru yang baik seperti apa, agar pendidikan yang ia sampaikan kepada calon peserta didik itu bisa menjadi kepribadian yang cukup meningkat untuk peserta didiknya. Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan, yaitu yang pertama, perlindungan hukum penting dalam menciptakan kondisi dasar bagi penguatan profesi pendidik, namun tidak dapat menjadikan substansi pengembangan profesi pendidik secara otomatis. Yang kedua yaitu pengembangan diri sendiri dapat menjadikan profesi pendidik sadar dan terus memberdayakan diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu perlindungan hukum dapat memberikan kekuasaan legal atau legal power pada pendidik, namun akan sulit menumbuhkan profesi pendidik dalam melaksanakan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan diri sendiri dapat memberikan kekuasaan keahlian pada pendidik sehingga dapat menjadikan pendidik sebagai profesi yang kuat dan penting dalam proses pendidikan bangsa. Profesi guru menurut Undang-Undang tentang Guru dan Dosen harus memiliki prinsip-prinsip profesional seperti tercantum pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. Yang kedua memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat mematuhi kode etik profesi. Yang kelima
memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. Yang ketujuh yaitu memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. Yang kedelapan, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Dan yang terakhir yaitu memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum. Sedangkan Arifin mengemukakan guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan mempunyai yang pertama, dasar ilmu yang kuat sebagai penjawatahan terhadap masyarakat teknologi dan ilmu pengetahuan di abad 21. Yang kedua yaitu penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktis pendidikan sebagai ilmu praktis, bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Yang ketiga yaitu pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus-menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan. Dengan adanya persyaratan profesionalisme guru ini, perlu adanya paradigma baru untuk melahirkan profesi guru yang profesional, yaitu memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. Yang kedua, penguasaan ilmu yang kuat. Yang ketiga, keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi. Yang keempat yaitu pengembangan profesi secara berkesinambungan. Apabila syarat-syarat profesionalisme guru di atas itu terpenuhi, akan mengubah peran guru yang kreatif dan dinamis. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, guru memiliki multifungsi yaitu sebagai fasilitator, motivator, informator, komunikator, transformator, change agent, inovator, konselator, evaluator, dan administrator. Baiklah, sekian penjelasan yang saya sampaikan tentang materi yang pertama dan kedua, dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Vinka Yulia. Selanjutnya yaitu model pengembangan guru. Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini dapat meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis baik sebagai individu maupun sebagai profesional. Mengembangkan profesi tenaga pendidik bukan sesuatu yang mudah. Hal ini disebabkan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Oleh karena itu, pencermatan lingkungan di mana pengembangan itu dilakukan menjadi penting, terutama bila faktor tersebut dapat menghalangi upaya pengembangan tenaga pendidik. Salah satu faktor yang dapat menghalanginya adalah faktor birokrasi, khususnya birokrasi pendidikan yang sering atau tidak mendukung. Salah satu contohnya adalah faktor birokrasi, khususnya birokrasi pendidikan, yang sering kurang atau tidak mendukung bagi terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan profesi tenaga pendidik. Sebenarnya, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, birokrasi harus memberikan ruang dan mendukung proses pengembangan profesi tenaga pendidik. Namun, sistem birokrasi kita yang cenderung minta dilayani cukup berakar sehingga peran ideal sebagaimana dituntun oleh peraturan perundang-undangan masih jauh terwujud. Mengingat hal tersebut, maka diperlukan strategi yang tepat dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan profesi tenaga pendidik. Situasi kondusif ini sangat amat diperlukan oleh tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan diri sendiri ke arah profesionalisme pendidik. Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi pendidik, yaitu yang pertama, strategi perubahan paradigma. Strategi ini
Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai intuisi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani. Yang kedua yaitu strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pengembangan diri pendidik. Kedua strategi di atas memerlukan metode operasional agar dapat dilaksanakan. Strategi perubahan paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guna menumbuhkan penyadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam konteks pelayanan masyarakat. Sementara, strategi debirokratisasi dapat dilakukan dengan cara mengurang dan menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan diri tenaga pendidik serta menyulitkan pelayanan bagi masyarakat. Dimensi lain dari pola pembinaan profesi guru adalah hubungan erat antara perguruan tinggi dengan pembinaan SLTA, meningkatkan bentuk rekrutmen calon guru, program penataran yang dikaitkan dengan praktik lapangan, meningkatkan mutu pendidikan calon pendidik, melaksanakan supervisi, peningkatan mutu manajemen pendidikan berdasarkan total quality management, melibatkan peran serta masyarakat dalam konsep line and match, pemberdayaan buku teks dan alat-alat pendidik penunjang, pengakuan masyarakat terhadap profesi guru, perlunya pengukuhan program akta mengajar melalui peraturan perundang-undangan, dan kompetisi profesional yang positif dengan pemberian kesejahteraan yang layak. Pengembangan profesi tenaga pendidik pada dasarnya hanya akan berhasil dengan baik apabila dampaknya dapat menumbuhkan sikap inovatif. Nah, sikap inovatif ini akan semakin memperkuat kemampuan profesional tenaga pendidik. Untuk itu, menurut Profesor Idochi, diperlukan 7 pelajaran guna mendorong tenaga pendidik bersikap inovatif serta dapat dan mau melakukan inovasi. Ketujuh pelajaran itu adalah sebagai berikut. Nah, 7 pelajaran sebagaimana di 7 pelajaran berikut merupakan pelajaran penting bagi tenaga pendidik dalam upaya mengembangkan diri menjadi seorang guru yang profesional. Dalam kaitan ini, ketujuh pelajaran ini membentuk suatu keterpaduan dan saling terkait dalam membentuk tenaga pendidik yang profesional dan inovatif. Belajar kreatif adalah belajar dengan berbagai cara baru untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah, belajar kreatif menuntut upaya untuk terus mencari. Nah, dalam hal ini bercermin kepada kupu-kupu amat penting, mengingat kupu-kupu selalu peka dengan sari yang ada pada bunga, serta selalu berupaya untuk mencari dan menjangkaunya. Dengan belajar yang demikian, maka sekaligus juga belajar tentang keindahan dunia. Dan bagian dari keindahan dunia ini adalah keindahannya menjadi pendidik. Pendidik adalah perancang masa depan siswa dan sebagai perancang yang profesional, maka tenaga pendidik menginginkan dan berusaha untuk membentuk peserta didik yang lebih baik dan lebih berkualitas dalam mengisi kehidupannya di masa depan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka tenaga pendidik perlu memulainya dari hal kecil dan konkret, dengan tetap berpikir besar, memulai dari yang kecil pada tataran mikro melalui pembelajaran di kelas. Maka, guru sebagai tenaga pendidik sebenarnya sedang mengukir masa depan manusia, masa depan bangsa, dan ini jelas akan menentukan kualitas hidup manusia di masa yang akan datang. Dalam upaya tersebut, pendidik juga perlu menyadari bahwa dalam kehidupan selalu ada perputaran.
Nah, kesadaran ini dapat menumbuhkan semangat untuk terus berupaya mencari berbagai kemungkinan untuk menjadikan rotasi kehidupan tersebut sebagai suatu hikmah yang perlu disikapi dengan upaya yang lebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Dalam upaya untuk memperkuat keprofesionalan sebagai pendidik, maka diperlukan upaya untuk selalu berhubungan dan berkoordinasi dengan orang profesional dalam berbagai bidang, khususnya profesional di bidang pendidikan. Nah, dengan cara ini, maka pembaharuan pengetahuan berkaitan dengan profesi pendidik akan terus terjaga melalui komunikasi dengan orang yang profesional. Belajar koordinasi ini juga akan membawa pada tumbuhnya kesatuan pikiran dalam upaya untuk membangun pendidikan guna mengajar ketertinggalan serta meluruskan arah pendidikan sesuai dengan nilai luhur bangsa. Dengan selalu berhubungan dan berkoordinasi dengan orang profesional dalam berbagai bidang, khususnya profesional di bidang pendidikan. Nah, dengan cara ini, maka pembaharuan pengetahuan berkaitan dengan profesi pendidik akan terus terjaga melalui komunikasi dengan orang yang profesional. Belajar koordinasi ini juga akan membawa pada tumbuhnya kesatuan pikiran dalam upaya untuk membangun pendidikan guna mengajar ketertinggalan serta meluruskan arah pendidikan sesuai dengan nilai luhur bangsa. Saya di sini akan menjelaskan poin D dan E. Poin D yaitu tantangan dan problematika profesionalisasi guru. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar, mulai tingkat persekolahan sampai ke perguruan tinggi. Meskipun demikian, pernyataan ini tidak bermakna banyak kalau guru tersebut secara entropi kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan. Selain diadakan penyetaraan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi. Tidak heran kalau guru-guru di negara maju kualitasnya lebih tinggi atau dikatakan profesional karena penghargaan terhadap jasa guru sangat tinggi. Indonesia telah mengalami hal ini, tetapi ketika zaman kolonial Belanda, setelah memasuki zaman Orde Baru, semua berubah, sehingga kini dampaknya terasa. Profesi guru menduduki urutan terbawah dari urutan profesi lainnya seperti dokter dan jaksa. Poin yang E yaitu implementasi program pengembangan profesi guru. Upaya memahami tuntunan standar profesi yang ada di Indonesia dan berlaku di dunia harus ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru ingin meningkatkan profesionalismenya guru. Guru harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami tuntunan dasar profesi yang ada, kemudian mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Poin yang selanjutnya yaitu membangun hubungan kesejahteraan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Kemudian yang terakhir yaitu mengadopsi inovasi atau mengembangkan kualitivitas dengan pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuan mengolah pembelajaran. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.